Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos. Channel yang selalu membahas tentang informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat sosial hari ini tentunya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, walaupun tentunya kita masih dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa ini selalu mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan seperti biasanya sahabat sosial, kami hari ini akan menginformasikan informasi update per hari ini. Sesuai dengan thumbnail kita hari ini, terus pantau pencairan bansos mitigasi risiko pangan, BPNT, PKH murni, PKH plus BPNT hampir rampung. Penantian KPM semakin dekat. Nah, tentunya sahabat sosial semuanya, sebelum saya memaparkan berbagai macam informasi hari ini, sebelum itu kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dan sahabat sosial semuanya dimanapun berada tidak ketinggalan informasi yang terkini tentunya mengenai dunia perbansosan yang akan selalu dibahas oleh channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, langsung saja kita bahas tentang informasi kita kali ini mengenai terus pantau pencairan bansos mitigasi risiko pangan, BPNT, PKH murni, PKH plus BPNT hampir rampung. Penantian KPM semakin dekat. Nah, tentunya sahabat sosial semuanya, kita terus melakukan pemantauan, bukan hanya kami tetapi juga seluruh sahabat sosial yang ada di Indonesia. Mari kita pantau pergerakan pencairan bansos hari ini ya. Tentunya kita mulai dari bansos mitigasi risiko pangan ya yang dicairkan oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah bansos mitigasi risiko pangan yang berbentuk barang atau beras yang dikenal dengan beras cadangan pangan atau beras CBP ya, yang dicairkan 10 kg ya kepada KPM. Ini sudah memasuki tahap ketiga, dan untuk tahap kedua hampir rampung ya teman-teman. Sampai dengan hari ini hampir keseluruhan daerah sudah menyalurkan bantuan beras pangan ini ya, atau beras cadangan pangan ini sudah memasuki bulan Maret. Jadi teman-teman, ada beberapa daerah yang sudah mulai mencairkan atau menyalurkan bantuan beras pangan sebanyak 10 kg kepada keluarga penerima manfaat sampai dengan hari ini. Walaupun ada beberapa di media sosial ya yang mereka ini sudah menerima beras, bahkan hari ini mereka langsung dibagikan 20 kg sekaligus ya, karena mereka di tahap kedua mereka ini mengalami hambatan sehingga pencairan di bulan Maret ini langsung dibagikan untuk periode Maret. Jadi Februari dan Maret langsung dibagikan dan mereka menerima 20 kg ya. Itu informasi yang kami peroleh. Nah, kemudian bagaimana dengan bantuan mitigasi risiko pangan ya yang berkenan dengan uang yang sebesar Rp600.000. Nah, tentunya ini juga terus kita pantau teman-teman pergerakannya. Teman-teman semua tidak usah khawatir ya, tidak usah panik ya. Karena mengapa? Karena uang bantuan mitigasi risiko pangan yang berbentuk uang Rp600.000 ini tentunya pasti akan dicairkan oleh pemerintah. Karena mengingat beberapa kali Bapak Erlangga Hartarto ya diwawancarai oleh wartawan, ia mengatakan bahwa ini akan dicairkan oleh pemerintah ya, akan dicairkan oleh pemerintah. Dan juga teman-teman kalau yang selalu menonton video saya ya, saya pernah mengupload video bahwa di video itu sudah dijelaskan juga oleh Bapak Joko Widodo ya ketika itu untuk keberlanjutan bantuan mitigasi risiko pangan ini, karena waktu itu namanya masih bantuan El Nino ya. Namun ketika setelah selesai ya rapat sidang paripurna ketika itu, maka disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk keberlanjutan BLT El Nino ketika itu untuk di tahun 2024. Nah, jadi ketika di tahun 2024 bantuan ini berubah lagi menjadi namanya BLT mitigasi risiko pangan. Tentunya tujuan
tujuannya yang dikatakan oleh Bapak Presiden mengapa ini dilanjutkan tak lain adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi ini ketika disahkan dan disetujui oleh Bapak Presiden, maka keberlanjutan BLT mitigasi risiko pangan ini dilanjutkan sampai dengan bulan Juni. Artinya 6 bulan, Januari, Februari, Maret ya untuk periode yang pertama. Sedangkan untuk periode yang kedua dimulai dari April, Mei, dan Juni ya teman-teman ya. Nah jadi sedangkan Bapak Erlangga Hartarto yang mengatakan yang awalnya ia mengatakan bahwa bantuan mitigasi risiko pangan ini akan dicairkan pemerintah di bulan Februari ketika itu ya, akan dicairkan di bulan Februari. Namun pernyataan itu berubah lagi dan mundur lagi bahwa baru-baru ini tanggal 8 Maret kemarin ya, Bapak Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan dan akan dicairkan ya, akan dicairkan sebelum Lebaran. Artinya untuk BLT mitigasi risiko pangan ini ya, kalau Bapak Erlangga Hartarto mengatakan sebelum Lebaran, itu artinya bisa Maret dan bisa April. Tapi teman-teman harus ingat bahwa kalau ia mengatakan sebelum Lebaran, bahwa kalau kita lihat untuk periodenya ini Januari, Februari, dan Maret. Artinya kalau dia dibayarkan 3 bulan, semestinya ini dibayarkan di bulan Maret, paling telat di tanggal 30 Maret. Itu secara logikanya. Karena kalau sudah masuk bulan April, itu artinya sudah memasuki pembayaran untuk periode kedua ya. Jadi mudah-mudahan BLT mitigasi risiko pangan ini dibayarkan pemerintah di bulan Maret ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, teman-teman yang BPNT, sekali lagi tidak usah panik apakah ini dibayar pemerintah atau tidak. Jangan-jangan ya pemerintah dananya sudah dipakai, kata teman-teman. Tidak ya, sekali lagi jangan pernah hubungkan antara politik dan bansos. Politik ya politik, bansos ya bansos ya teman-teman. Nah jadi ketika ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya dananya pun sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Tinggal bagaimana realisasi untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini yang tentunya akan diterima ya. Ini untuk penerimanya ini tetap ya, untuk penerimanya kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, dan mereka akan diambil dari data DTKS. Dan penerimanya ini adalah yang pertama adalah KPM BPNT murni ya. Untuk KPM BPNT murni ya, jangan panik ya, tentunya dipastikan nanti akan masuk uang BLT mitigasi risiko pangan. Kemudian yang kedua adalah KPM BPNT plus PKH. Jadi yang PKH plus ya, PKH plus BPNT nanti juga akan menerima bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini. Jadi teman-teman semua ya, tidak usah panik ya, tidak usah khawatir. Nanti kalau sudah waktunya ini tentunya akan dicairkan kepada keluarga penerima manfaat ya. Ini untuk bantuan mitigasi risiko pangan. Kemudian update yang lainnya adalah PKH murni, PKH plus BPNT ya, hampir rampung ya Yan. Tentunya yang kedua ini juga untuk pencairannya juga hampir rampung per hari ini. Kami lihat juga untuk BPNT ya, untuk BPNT terus dilakukan proses pencairan oleh Bank BRI, Mandiri, BSI maupun BNI ya, sampai dengan hari ini terus dilakukan proses pencairan. Saya lihat juga di media-media sosial tidak banyak lagi KPM-KPM yang mengeluh bahwa uangnya belum masuk ya. Artinya ini menandakan bahwa perampungan untuk pencairan di tahap kedua ini hampir selesai, dan ini menuju ke tahap ketiga untuk BPNT ya. Kemudian juga untuk PKH, untuk perampungan pembayaran di tahap 1 juga hampir selesai ya, karena ini tinggal menunggu mereka yang disalurkan lewat PT Pos ya. Kemudian juga menunggu KPM by system yang sudah ditargetkan sampai dengan tanggal 22 Maret mereka harus selesai dibayarkan. Nah itu artinya pemerintah setelah itu akan segera memproses ya bantuan-bantuan sosial yang selanjutnya, yang tahap-tahap selanjutnya seperti PKH dilanjut di tahap 2 ya, kemudian BPNT dilanjutkan di tahap ketiga, dan untuk BLT mitigasi risiko pangan ini dilanjutkan untuk tahap yang pertama atau periode pertama di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman semua ya, penantian KPM tentunya semakin dekat karena perampungan ini hampir usai di tahap ini ya. Mudah-mudahan berlanjut ke tahap selanjutnya ya, untuk BLT mitigasi risiko pangan yang selalu dinanti-nanti oleh KPM ini akan segera dicairkan oleh pemerintah. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan kali ini ya. Tetap semangat ya, semoga sehat selalu, dan kami juga tak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel Dunia Bansos dengan cara like, komen,
dan share, kemudian juga di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.